Shalom, selamat pagi. Kembali lagi sama saya. Kali ini saya ingin membawakan sebuah renungan ya dengan judul Bapak yang Hilang. Ya, jadi bukan anak yang hilang ya kali ini ya. Kali ini judulnya Bapak yang Hilang. Nah, jadi kali ini saya ingin menceritakan sedikit tentang kehidupan saya gitu ya. Jadi saya ini sejak SD sudah ditinggal gitu sama papa saya gitu ya. Jadi saya dari SD sampai kuliah tuh tinggalnya sama mama doang gitu. Jadi nggak ada ayah gitu, nggak ada figur ayah gitu ya. Nah, jadi kalau ketemu papa itu cuman 1 tahun sekali pada saat tahun baru Cina gitu ya, Konyan gitu. Nah, jadi kan selama itu jadi saya itu tidak memiliki figur ayah gitu ya. Nah, puji Tuhan ya sampai sekarang tuh saya banyak belajar gitu. Setelah ikut di SWOT ini saya banyak belajar dari Bapak Gembala, ada di doa Selasa juga, dan juga setiap minggu firman yang Bapak Gembala bawakan gitu ya, itu banyak membuat perubahan dalam hidup saya gitu ya. Nah, di sini saya ada mau cerita. Suatu kali saya kan pergi lupa bawa kunci tuh. Jadi waktu itu saya pulangnya malam sekitar jam 8 malam. Nah, pas nyampe baru waduh nggak bawa kunci. Terus di rumah juga si papa lagi pergi kan. Nah, akhirnya saya WA dia tuh. Saya tanya, "Pak, lagi di mana, Pak?" Dia cuma bales gitu kan. Telepon Koyanto aja gitu. Nah, akhirnya saya telepon Koyanto. Puji Tuhan dia lagi di rumah gitu. Jadi bisa minta tolong dianterin kunci gitu kan. Nah, akhirnya saya bisa masuk gitu ke dalam rumah ya. Nah, dan ada sedikit cerita juga, si Koyanto bilang si papa udah tahu tuh saya ketinggalan kunci gitu kan. Nah, langsung saya berpikir gitu ya, kenapa si papa nggak WA saya gitu untuk kasih tahu saya gitu, untuk info gitu kalau ketinggalan kunci gitu kan. Kalau ngasih tahu kan kita bisa atur gitu ya jadwal pulangnya gitu biar barengan gitu, biar nggak ngerepotin si Koyanto suruh antar kunci begitu kan. Nah, saya tuh sempat kecewa gitu ya, kenapa papa saya nggak mikirin saya sama sekali gitu. Padahal cuman masalah ketinggalan gitu tapi nggak dipikirin gitu kan. Nah, tetapi dari hal tersebut saya belajar menerima dan mengerti papa saya, karena dia kan memang belum mengenal dan sungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Dan juga saya juga berpikir seandainya kalau kejadian ini terjadi pada anak saya nih, pasti saya langsung WA dia tuh, "Dek, ini kunci ketinggalan nih. Nanti kalau mau pulang bilang dulu ya, atau kita janjian pulang jam berapa biar kamu pulang tuh bisa langsung masuk gitu kan, nggak usah nunggu-nunggu gitu kan di depan kelamaan gitu." Nah, pokoknya kita atur gimana supaya anak kita bisa masuk gitu, nggak usah nunggu kan, takut apa dia misalnya ada kebelet atau lapar ya kan, kasihan kan. Nah, tapi hal tersebut mungkin akan berbeda gitu ya kalau saya tidak belajar di SWOT gitu ya, tidak ikut doa Selasa, tidak di hari Minggu, tidak dengerin khotbah pagem, ya mungkin akan berbeda gitu ya. Mungkin saya bakal marah gitu sama papa saya, kenapa sih bukan ngasih tahu kalau ketinggalan, atau bisa mungkin dimaki gitu ya kalau saya tidak belajar dengan benar gini di SWOT ya. Nah, jadi saya sangat bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah menaruh saya di SWOT sebagai anaknya juga. Nah, kemudian firman ini saya tutup dengan ayat di Roma 12 ayat 2. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ya. Jadi ya kita selama ikut Tuhan kita harus selalu memperbarui diri kita gitu ya, menjadi lebih baik gitu ya. Hal-hal yang buruk kita kurang-kurangin, dan yang baik kita belajar selalu gitu. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu, kami semua boleh
bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan renungan singkat ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami semua Tuhan, agar kami bisa selalu Tuhan memperbarui Tuhan pribadi kami menjadi lebih baik dari hari ke hari berikutnya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. God bless you.